warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan, hati dan pikiran kita tetap mensucikan Allah, kemudian memuji Allah dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah serta Allahu akbar, Allah yang maha besar. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan kita yang telah mengajarkan bagaimana cara membangun keluarga yang bahagia baik dunia ataupun akhirat. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah cara membangun keluarga bahagia dunia dan akhirat. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi hari ini, keluarga menjadi indikator utama pembangunan bangsa. Keluarga adalah indikator pembangunan daerah, pembangunan kabupaten, pembangunan kelurahan, bahkan RT. Maka ingin melihat keluarga bahagia, kemudian desa bahagia, atau semuanya bahagia, ini berangkat dari keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, Al-Quran termasuk hadis, bahkan cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara membangun agar keluarga kita bisa bahagia, kemudian atau sering kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, sahabat dakwah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membiasakan bahkan mematrikan dalam hati kita, kemudian terus memperbaiki nawaitu kita, memperbaiki niat kita. Ketika kita berniat untuk menikah, maka niatlah yang pertama lillah. Ketika dalam perubahan, misalnya situasi tertentu, mulai goyang, kembalilah kepada Allah, niat lillah. Maka siapapun yang berkeluarga, kemudian menikah, memiliki keturunan, yang niatnya karena Allah, maka dia akan lebih kuat. Karena sandarannya hanya kepada Allah. Bismillahi, dia akan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya dan keluarganya ini disandarkan kepada Allah, ketika salah satunya jatuh, istri yang jatuh, istrinya mengingatkan. Istrinya jatuh, suami yang mengingatkan. Anaknya yang menyimpang, maka ayah dan ibu mengingatkan. Sehingga saling menguatkan. Keluarga ini adalah keluarga yang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada kata lain mereka menikah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu ketika kita menyandarkan kepada kecantikan, maka kecantikan akan pudar. Ketika kita menyandarkan kepada kekayaan, kekayaan boleh jadi akan sirna. Ketika kita menyandarkan karena garis keturunan, boleh jadi karena ini akan terjadi perubahan DNA, gen dan seterusnya. Karena boleh jadi setelah ditarik garis lurus, ada keturunan kita yang justru boleh jadi yang tidak soleh. Ketika itu kita sandarkan, maka semua tidak abadi. Maka sebagai seorang muslim yang berkeluarga, yang akan berkeluarga, yang punya niat ingin berkeluarga, maka carilah saling pasangan itu untuk menawaitukan, meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qanaah, saling menerima. Karena ketika sesuatu yang sudah kita sandarkan kepada Allah, dia akan kuat bahwa semua ketentuan itu, kelebihan sang suami, kekurangan sang suami, kekurangan pasangan, kekurangan anak, kelebihan anak, semua akan diterima karena mereka saling qanaah. Anak akan menerima kondisinya walaupun dia dilahirkan dalam kondisi keluarga yang secara ekonomi boleh jadi kurang. Karena saling qanaah. Istri qanaah,
suami qanaah, kemudian anak juga qanaah, karena kedua-duanya saling qanaah, saling menerima kelebihan, saling menerima kekurangan, disitulah langkah kebahagiaan akan muncul. Kenapa hari ini tingkat perceraian tinggi, kemudian ketidakpuasan terhadap pasangan tinggi? Karena selain tidak menyandarkan kepada Allah, sulit menerima kekurangan. Sulit menerima kekurangan. Kalau kelebihan, hampir semua orang bisa menerima. Tapi ketika dituntut pada kekurangan ekonomi, kekurangan ganteng menurut tetangganya misalnya begitu ya, kekurangan bentuk badan, kekurangan status sosial, kekurangan itu yang muncul sehingga orang akan mudah terpengaruh dengan yang lain sehingga tidak melihat bahwa ini merupakan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia di akhirat, ini berangkat dari niat yang tulus karena Allah, termasuk kebahagiaan di dunia, kita akan saling menerima satu sama lain. Coba kita lihat keluarga-keluarga sederhana boleh jadi ketika mereka saling menerima kelebihan, menerima kekurangan, tidak ada orang yang full 100% benar, tidak ada semuanya full 100% kurang, kekurangan dan kelebihan Allah ciptakan dalam rangka untuk saling mengisi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, itu adalah saling menutup aib. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak punya kesalahan, tidak ada yang tidak punya kekurangan, karena punya kesalahan apalagi aib, baik aib terhadap dirinya, aib hatinya, aib perilakunya, maka hunna libasul lakum walakum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu laki-laki, bagi perempuan, laki-laki juga pakaian bagi perempuan. Kalau begitu, karena filosofi pakaian adalah untuk saling menutup aib, menutup aurat kita. Maka ketika ada sang suami berani dan tega mempublikasikan keburukan istrinya atau aib istrinya ke publik kepada orang lain, maka ini sudah menciderai keluarga yang bahagia. Suami, istri juga demikian. Ketika sudah berani curhat ke media sosial, cerita kepada yang lain, aib suaminya apalagi sampai merendahkan martabat suami, ini tentu akan menjadi bencana awal. Maka selain niat karena Allah, kemudian dilanjutkan saling menerima kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, kita belajar saling menutupi satu sama lain. Kita saling menutupi semua kelemahan satu sama lain. Kita tutup aib istri kita tutup aib suami kita, kemudian kita tutup juga aib anak-anak kita, bahkan aib mertua kita, misalnya begitu. Karena ini akan menjadi pintu masuk hancur atau tidaknya satu keluarga ketika sudah tidak saling menutup aib atau saling lindungi satu sama lain. Belajar dari filosofi pakaian, indah atau tidak, itu tergantung bagaimana kita menutup aurat kita, menutup tubuh kita, sehingga ini menjadi bermanfaat bagi keluarga kita, termasuk ini akan dicontoh oleh keluarga-keluarga lain. Sahabat dakwah yang rahmati Allah, yang keempat, upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun keluarga bahagia adalah bagaimana kita untuk berusaha berkomunikasi secara baik. Sering kita ungkapkan melalui media ini, sahabat dakwah, suami tidak pernah tahu apa yang dipikirkan, apalagi yang dirasakan oleh istri kalau tidak diungkapkan. Istri pun demikian, tidak tahu apa yang diinginkan oleh suami, tidak tahu juga apa yang dirasakan oleh suami kalau tidak dikomunikasikan. Apapun hari ini masalahnya, banyak sekali bahkan menjadi ranking 3 persoalan-persoalan perceraian tingkat nasional hari ini karena miskomunikasi. Kenapa? Boleh jadi karena saling rasa. Seolah-olah perempuan sudah paham apa yang diinginkan laki-laki. Laki-laki pun seolah-olah paham apa yang diinginkan perempuan. Padahal ini semua tidak bisa kita terjemahkan secara langsung. Kadang apa yang diinginkan suami ini butuh diterjemahkan, butuh dipahami, kemudian untuk saling berkomunikasi. Komunikasi pada saat di meja makan, komunikasi pada saat sebelum tidur, komunikasi pada saat pulang bekerja, kondisi-kondisi ringan,
dalam kondisi weekend bercerita, kemudian mengalir, disitulah saling memahami, saling melindungi, karena belajar komunikasi. Bukankah Allah yang maha segala-galanya ketika ingin menciptakan manusia, Allah itu juga berkomunikasi dengan para malaikat. Inni ja'ilun fil wa idh qala, ketika Allah telah berkata, kalimatnya berkomunikasi kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana pendapatmu hai malaikat? Aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Walaupun malaikat berkata, jangan ya Allah, mereka akan membuat kerusakan. Apa kata Allah? Ana a'lam. Saya lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Walaupun hak akhir itu adalah Allah berkata, saya lebih tahu hak otoriter Allah, tetapi di sini Allah mengajarkan kepada kita keluarga yang bahagia, keluarga yang komunikasinya terbuka, komunikasinya lancar, kemudian saling pahami satu sama lain. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah saling memaafkan. Ini masalah terbesar begitu ya. Yang laki-laki merasa kepala keluarga tidak tidak boleh minta maaf, atau anti kritik misalnya begitu ya kan, atau anti mohon maaf. Kemudian istri juga demikian, karena jadi manusia superpower begitu ya, manusia terkuat di dunia sehingga sulit minta maaf, kemudian sulit juga memaafkan, dendam, kemudian dan lain sebagainya. Ketika sudah tidak ada saling memaafkan satu sama lain, ini juga akan menjadi pintu masuk setan pertama, karena tidak mungkin ada, coba kita survei sahabat dakwah, keluarga-keluarga siapa yang tidak punya masalah? Enggak ada yang tidak punya masalah, enggak pernah enggak ribut. Sekelas Umar bin Khattab saja itu sering ribut begitu ya. Tapi bagaimana mengelolanya dengan memaafkan dan minta maaf, minta maaf dan memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang tiap malam dia ya sudah memberikan maaf walaupun tanpa diminta maaf. Saya kira ini cara dan tips membangun kerukunan, kebahagiaan keluarga Indonesia, keluarga kita semua menjadi keluarga yang bahagia, baik di dunia, insya Allah juga akan bahagia di akhirat. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan Allah merahmati kita menjadi pribadi, keluarga, dan lingkungan kita yang bahagia dunia dan akhirat. Aku qouli hadza nastaghfirullahal azim, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.